Masih bersama Ceplos Channel membahas hal-hal yang biasa di sekitar kita. Nah, oke, kali ini kita akan bahas tentang pengamen ataupun orang-orang yang meminta. Ya kan, memang pengamen ataupun orang-orang yang meminta itu atau pengemis itu sekarang memang sangat banyak sekali, terutama di pinggir-pinggir kota. Karena apa? Kalau di kota-kota besar itu pun sekarang sudah dilarang alias ditangkap oleh para Satpol PP. Makanya untuk para pengamen dan orang peminta-pinta atau pengemis ini biasanya sekarang ini bergeser dari daerah keramaian kota kemudian bergeser ke daerah-daerah pinggiran kota. Itu kebanyakan sekarang. Tetapi kalau di kota-kota kabupaten ataupun di kota-kota yang lain atau kota-kota yang kecil mungkin masih banyak yang di daerah-daerah situ. Tetapi kalau sekarang di kota-kota besar seperti ambil contoh saja simpel ya, di Surabaya. Sekarang kalau di Surabaya itu di pusat kotanya itu kalau para pengamen atau pengemis itu sudah tidak ada. Kalau ketahuan ada itu akan ditangkap oleh Satpol PP. Makanya untuk Surabaya ini sekarang pengamen dan pengemisnya ini banyak sekali bergeser ke wilayah pinggir kota. Itu sekarang banyak dan marak. Mungkin ya saya usul kepada para Satpol PP untuk bergerak ke mungkin ke pinggir-pinggir kota lah supaya bisa ditertibkan. Karena apa? Setidaknya ini juga mengganggu ataupun aktivitas di masyarakat juga mengganggu. Ya memang mereka juga mencari rezeki, tetapi juga ini semakin banyak sekali sekarang untuk di pinggir-pinggir kota ini. Nah, kenapa begitu? Ini ada kisah di pinggir atau di sebuah warung ya. Ini ada pengamen, padahal di warung itu sudah ditulisi atau dikasih info bahwa di warung ini dilarang mengamen apapun orang-orang meminta. Tetapi si pengamen ini tetap nekat untuk mengamen di warung itu. Tetapi pada akhirnya si pengamen ini diusir oleh penjaga warung ataupun karyawan warung tersebut diusir. Tetapi ya tetaplah si pengamen ini ngamuk-ngamuk dan mengancam kepada si penjaga warung ataupun karyawan warung. Nah, sebetulnya kalau kita sendiri atau saya sendiri kalau misalnya makan di sebuah warung ataupun di mana itu, kalau ada pengamen atau orang-orang meminta ini, menurut saya sendiri juga gimana ya, tidak nyaman memangnya. Saya pernah mengalami hal seperti itu. Saya makan di sebuah warung, padahal ini tidak ada 30 menit ya. Dalam makan itu sampai saya dilayani, sampai saya datang sampai dilayani dan saya makan sampai habis, itu perkiraan ada 4 sampai 3 pengamen yang datang. Wah, enak-enak makan, kita ada pengemis ataupun pengamen datang merasa terganggu, makan kita terganggu juga. Sebetulnya semua sama yang dialami oleh masyarakat atau orang-orang yang biasanya makan di warung itu, sebetulnya sama, mereka juga mengalami hal itu, merasa tidak nyaman. Ya itulah, memang sekarang itu banyak sekali orang yang ngamen, memang banyak sekali orang-orang yang meminta sekarang tuh. Memang sekarang itu banyak sekali trik-trik yang dilakukan oleh para orang pengemis ini, banyak orang-orang peminta ini. Ada yang kakinya buntung ataupun tidak bisa berjalan secara normal dan berbagai macam lah trik dari mereka. Tetapi pada dasarnya banyak sekali postingan-postingan yang mengungkap tentang hal ini. Kaki yang buntung ternyata ditekuk, diikat seperti buntung. Kemudian orang yang sebetulnya jalannya normal tetapi mereka pakai tongkat dan berjalannya tidak normal, pada akhirnya terungkap di foto atau di video oleh seseorang bahwa dia itu sebetulnya tidak pincang ataupun bisa berjalan normal. Nah, banyak tuh hal-hal seperti itu. Dan kemudian
banyak sekali para pengemis ataupun para gelandangan ini ditangkap oleh Satpol PP, kemudian uangnya itu sangat banyak sekali yang dibawa oleh mereka. Nah, kebanyakan mereka ini biasanya datang dari daerah kemudian ke kota, kemudian mereka hanya untuk memang tujuannya hanya mengemis. Banyak sekali yang datang dari desa, kemudian dia kalau sudah banyak pulang ke desa. Begitulah banyak sekali trik-trik yang dilakukan oleh para pengemis atau orang-orang peminta ini. Dan ada juga yaitu seorang perempuan yang postingan di Jember dulu itu pernah ada saya lihat postingan, ada seorang perempuan atau ibu-ibu kemudian diantar oleh suaminya naik sepeda motor yang bagus, yang mungkin kelasnya itu harganya pun cukup mahal motor itu, kemudian pulangnya pun dijemput oleh suaminya dengan motor yang bagus. Jadi kalau pulang itu dijemput, kalau berangkat juga diantar, itu biasanya oleh suaminya. Dan saya juga pernah memergoki di daerah saya ya, itu juga perempuan juga. Jadi dia itu diantar oleh suaminya kalau pagi, yaitu jam 7 sudah mengemis atau meminta-minta, itu diantar oleh suaminya. Kemudian dia setelah istrinya turun, kemudian suaminya pulang. Nah, istrinya ini meminta-minta, memang mengemis, yang saya lihat memang begitu. Dia setelah diturunkan langsung jalan, belum mengemis dulu, tetapi ngemisnya agak jauh dari yang diturunkan oleh suaminya itu. Nah, memang banyak hal-hal seperti itu, dari desa kemudian juga ke kota, naik komuter juga bisa, kemudian di sini siangnya mengemis kemudian sore pulang lagi naik komuter juga, hal-hal seperti itu juga ada. Ya, memang semua itu tidak bisa kita hindari tentang hal-hal seperti itu. Ya, apakah memang perekonomian di bawah itu tidak baik, ataukah mereka hanya mencari ekonomi yang instan? Memang kalau untuk hal-hal seperti ini nilai cuannya pun cukup tinggi juga. Saya pernah ngobrol-ngobrol sama si pengemis atau peminta-minta ini. Dalam sekali ngemis itu hasilnya cukup luar biasa. Kalau mereka mengemis atau meminta-minta itu mendapatkan 150, itu katanya sepi gitu. Itu sepi dengan nilai segitu. Ya itulah terjadi ya, di sekitar kita atau para pengemis itu. Ya, itulah fakta yang terjadi, bahwa penghasilan mereka pun juga besar sebetulnya. Makanya dia kerasan ataupun betah menghadapi atau mengalami profesi seperti itu, ataupun dia profesi seperti itu seperti profesi yang sangat menguntungkan bagi mereka. Sebetulnya para pengemis ini atau para gelandangan ini sebetulnya banyak sekali yang ditangkap oleh Satpol PP, itu sudah banyak sebetulnya. Tetapi kemudian mereka pun juga dilepaskan supaya mereka berjanji tidak melakukan hal ini lagi. Tetapi faktanya memang mereka yang ketangkap sudah kemudian bebas, ya mereka melakukan hal ini lagi atau melakukan profesi ini lagi. Memang ya mungkin penghasilan dari profesi ini memang sangat besar atau menjanjikan lah bagi orang-orang yang sudah usia lanjut ataupun orang-orang yang malas mencari mata pencarian yang lain. Dan saya lihat juga banyak sekali para laki-laki yang masih muda ataupun masih sehat itu banyak melakukan hal seperti mengemis ataupun meminta-minta. Kalau dia mengemisnya membawa gitar ataupun membawa alat musik sih sebetulnya sih banyak juga ya. Tetapi orang-orang yang sehat ini dengan membawa ecek-ecek ataupun membawa botol yang diketuk-ketukkan saja begitu. Dan saya juga sering melihat orang-orang ini membawa anak-anak kecil atau membawa anaknya yang masih balita ataupun masih di bawah umur, ataupun anak-anak yang masih sekolah di SD itu kebanyakan mereka bawa. Karena pengakuan dari mereka, saya pernah menginterogasi atau ngobrol-ngobrol sama
orang seperti ini memang kalau membawa anak itu memang hasilnya lumayan besar lebih. Jadi orang itu memang lebih banyak kasihan kepada anaknya. Jadi biasanya dikasih lebih sih sebetulnya sama orang yang ngasih itu. Kalau memang membawa anak kecil itu biasanya malah dikasih lebih dan dapatnya pun juga banyak. Dan ini pun setiap hari profesi ini dilakukan. Setiap hari ya lewatnya ya orang itu terus yang membawa anak kecil ini. Kalau orangnya sebetulnya masih sehat, membawa anak kecil satu atau dua, biasanya di balita, kemudian ada yang masih SD, kemudian yang balita ini digendong biasanya gitu. Nah, hasilnya sangat luar biasa sekali memang menurut keterangan atau setahu saya yang saya tanya tentang hal ini. Dan banyak lagi trik-trik yang lain. Ini ada trik lagi ya. Jadi suami, istri, dan anak-anaknya ini ikut semua bersamaan ngamen. Tetapi yang suaminya misalnya di sisi jalan kanan, kemudian si istrinya di jalan kiri juga membawa anak sama. Ini jadi kanan kiri seberangan jalan gitu. Jadi jalannya tuh berurutan, dari sana istrinya, sini suaminya, kanan kiri gitu. Terus jadi akan terus bersamaan. Itu pun saya sering juga melihat hal seperti itu, karena ya saya memang sering cangkruk di luar rumah ataupun sering ngopi-ngopi. Itu saya lihat, saya amati memang ya mereka kemudian ketemu di satu titik. Ya mereka ngobrol, ya namanya suami istri memang, dan anak-anaknya itu saya sering lihat itu. Jadi kanan dan kiri jalan itu ya satu keluarga itu sama sebetulnya. Ya itulah yang terjadi realita di kalangan para pengemis atau para tumitan. Nah, apakah ini memang profesi yang sangat menjanjikan ataukah mereka hanya orang-orang pemalas? Monggo di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-subscribe atau di-like, komen, boleh juga bersama Ceplos Channel.